Shalom, selamat pagi semuanya. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu itu untuk mengimajinasikan, ya. Coba Bapak Ibu mengimajinasikan kurang lebih kita tinggal di sebuah bangsa, gitu ya. Anggap saja kita ngomongnya bangsa Indonesia ya, tapi ini amit-amit jabang bayi ya. Kita dijajah itu atau tempat kita, tanah kita, tetapi yang berkuasa itu orang asing. Kurang lebih 100 tahun lah, 1 abad begitu. Ada nggak rasa kita capek, ini tanah kita, kok kita harus bayar upeti kepada orang yang bukan pemilik tanahnya kita? Kita yang punya tanah, kita yang punya bangsa, gitu ya. Tetapi kita bayar upeti kepada mereka karena kita dijajah. Nah, Bapak Ibu, inilah kondisi bangsa Israel pada saat zamannya Yohanes Pembaptis. Mari Bapak Ibu kita buka di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Ya, Lukas pasal yang ketiga ayat yang pertama berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Nah, saya mulai langsung di ayat yang ke-10. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Di dalam kondisi kita terjepit, bangsa itu terjepit, ya di dalam posisi penjajahan, gitu ya. Kita tinggal di sebuah bangsa yang terjajah, yang harus bayar upeti, harus bayar pajak, dan sebagainya. Orang banyak itu datang kepada Yohanes dengan harapan apakah Yohanes ini adalah Mesias. Saya butuh Mesias. Orang Yahudi ini butuh Mesias untuk membebaskan mereka dari penjajahan. Mindsetnya mereka adalah saya terbebas. Saya ketemu Mesias yang hebat, Mesias yang keren, yang bebaskan kita dari masa penjajahan. Orang berharap ini Yohanes Pembaptis itu Mesias. Orang banyak itu bertanya kepada Yohanes, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Ya, jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ya, Bapak Ibu perhatikan, kalau kamu punya 2 baju, kamu kasih satu. Saya punya baju, saya pakai. Saya punya baju satu lagi, kasih. Saya tidak punya stok, gitu. Kita kasih kepada orang yang kondisinya baju itu satu-satunya yang dia punya. Kita punya 2, kita kasih orang yang nggak punya baju, kita nggak punya stok. Nah, berbicaranya apa Bapak Ibu? Di masa-masa sukar seperti ini, kita bagaimanapun Tuhan mau supaya kita kasih makan orang. Kita bantu orang. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Ya, kita bukan menjadi pribadi yang selalu mengumpulkan semua buat saya. Tetapi Yohanes berkata, kamu tolong orang, kamu bantu orang. Bapak Ibu kita juga dengar banyak sekali nubuatan di tahun 2026. Ini masa-masanya resesi, masa-masanya sulit, serba sulit. Ya, bahkan karena kita terlalu banyak ngeroh kali ya. Karena kita harus bertobat ya kalau kita terlalu ngeroh. Nanti Tuhan Yesus datang pada tanggal 22, 23, 24 September. Sekarang tanggal berapa? Gitu. Oh, kurang jelas ya suaranya ya. Sekarang tanggal berapa? Yesus nggak datang tuh. Nanti tanggal 23 September, 24 September nanti akan ada sesuatu yang aneh di dunia ini. Nggak juga datang tuh. Ini Roh Kudus mana yang ngasih tahu Tuhan Yesus datang tahun 2000 bulan September tanggal 23 24 ini? Gitu. Terus nanti ada yang bernubuat Tuhan Yesus datang di tahun 2033. Di tahun 2026 Yesus datang lagi gitu. Nah, kita ini kondisi kita kurang lebih sama di bangsa Israel di zamannya Yohanes. Cuma kondisi kita jauh lebih baik. Kita masih punya stok pakaian. Ya, sedangkan di posisi enggak. Di posisinya orang Israel ini hanya 2 helai baju, kamu harus bantu orang. Di sulit-sulitnya kita harus bisa banyak bantu orang. Yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Kasih makan. Ya, tetapi terkadang Bapak Ibu, kita sebagai gereja, mohon maaf ya, mohon maaf sekali.
Kita banyak program, banyak dana dihabiskan untuk program, tetapi kasih makan orangnya belum bisa. Padahal kita lebih mampu. Kondisi kita sekarang tuh jauh lebih baik dibandingkan orang-orang Yahudi di zamannya Yohanes Pembaptis. Ya, Bapak Ibu perhatikan, yang pertama orang banyak datang. Saya harus ngapain? Kamu harus bagi. Kalau punya baju sama makanan. Yang kedua, datang pemungut-pungut cukai. Ya, golongan berikutnya yang datang pemungut cukai minta untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apa yang harus kami perbuat?" Ya, jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang ditentukan bagimu. Ya, jangan cari ceperan. Kamu disuruh nagih 10, kamu nagihnya 12. Ya, Bapak Ibu kita kan enggak pernah ini ya. Kita enggak pernah menampik bahwa kita sesama anak Tuhan itu saling pinjam duit ya. Gitu. Saya tidak menyarankan. Ya, tetapi kalau kamu dipinjemin duit, sudah dikasih yang namanya batas waktu cukup lama, kamu kasih sama bunganya. Contoh 500.000, kamu kasih 550. Ya, kita juga harus tahu diri karena kita dikasih pinjam. Sudah dipinjemin 500, nyicilnya 3 tahun, 200, 200, 100. Mepet, nggak ada bunganya. Keterlaluan. Kita juga pinjemin, kita nggak kasih bunga tinggi-tinggi. Dia mau bayar bunganya, nggak bayar bunganya, nggak apa-apa. Baik yang meminjamkan maupun yang dipinjamkan, kita sama-sama harus saling mengerti. Ya, kita nggak pernah mau yang namanya kamu pinjam duit, kamu tak kasih bunga sekian. Gitu. Kita dipinjemin juga setidaknya kita kasih lebih lah, karena kita sudah pinjam uang itu. Ya, ini yang sering terjadi loh Bapak Ibu. Yang disampaikan sama Yohanes Pembaptis kepada yang namanya pemungut cukai ini, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ya. Dan berikutnya Bapak Ibu di ayat yang ke-14, dan prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya. Ya, institusi-institusi. Ya, Bapak Ibu yang kerjanya di institusi kenegaraan, yang kerjanya di polisi, yang kerjanya di aparatur, apa yang Tuhan minta? Apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepadamu, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jangan cari ceperan. Saya polisi kok, bisa nilang tuh. Dapat ceperan tuh. Anak Tuhan loh, jadi polisi, nilang. Ceperan dong. Ini yang nggak dikasih sama Tuhan ini. Ya, di zaman yang sekarang ini Bapak Ibu, makin sulit. Jadi polisi ada kalung salibnya. Pak, damai Pak, damai. Dapat 400.000. Dikasih ke negara enggak. Masuk ke dompet pribadi. Ya, ada kalung salibnya. Nah, ini yang Tuhan mau, kita tuh harus berubah loh. Masa-masa kita ini kurang lebih hampir sama seperti orang Yahudi gitu ya. Apa yang harus kita perbuat? Dijawab, kita lakukan. Ya, yang paling repot begini ya, ini mohon maaf ya, di instansi, kamu mau jadi polisi enggak? Setor berapa? 200 JT. Jadi enggak polisi enggak? Nah, dalam pengertian di sini, kamu punya kekuasaan, kamu punya wewenang, kamu punya yang namanya otoritas, jangan aji mumpung. Teman yang kerja di institusi negara, termasuk anak-anakmu yang kerja di institusi negara, firman Tuhan berkata begini, ya, ayat yang ke-14, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya, sampaikan kepada keluargamu, sampaikan kepada anak-anakmu yang kerja di institusi negara, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jangan aji mumpung. Kamu punya kuasa, kamu punya otoritas, kamu bisa menghasilkan uang lebih. Ya, ini relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya,
Jangan sampai kita terima duit atau cari ceperan, kamu polisi, kamu pakai kalung salib gitu ya. Nah, pada saat kamu nilang, kamu dapat ceperan. Nih, yang sering bisa aji mumpung ini, itu yang punya jabatan ini. Ya, ini prajurit-prajurit berbicara tentang institusi negara, tetapi juga institusi swasta. Nah, ini yang Tuhan mau. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya, Bapak Ibu perhatikan, tentang Yohanes. Kalau ia adalah Mesias. Nah, saya tanya sama Bapak Ibu jujur ya. Maksudnya jujur saja dalam hati, jujur aja. Siapa yang capek sama kehidupan ini? Lah kepingin dang Yesus datang. Udah capek aku Tuhan. Sedikit-sedikit sakit radang, batuk, pilek, ekonomi kayak gini ndak pulih-pulih. Ya, Bapak Ibu perhatikan orang Israel, orang Yahudi ini capek nunggu Mesias. Kok ndak teko-teko? Ya, mungkin kondisi kita saat ini juga capek. Aduh, suamiku kuato sih. Kalau hidup model kayak begini nih aku harus gimana seumur hidup? Waduh, istriku nih aku baru ngomong A, dia sudah A sampai Z. Capek. Aduh, anakku lah ya mokong. Capek. Ini. Orang Yahudi ini juga capek. Ya, makanya di ayat yang ke-15 berkata, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Dia menduga, orang banyak menduga jangan-jangan ini Mesias. Tetapi Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, Yohanes kalau mau aji mumpung bisa dia. Wah, aku Mesias weh. Banyak loh yang percaya sama dia. Tapi Yohanes tidak lakukan itu. Nah, ini kita nih yang bergerak di bidang gembala dan sebagainya hati-hati ya. Kita nih harus hati-hati punya mental aji mumpung ini loh, hati-hati teman-teman. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-17. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Bapak Ibu perhatikan ya, alat penampi untuk membersihkan. Saya mau kasih tahu kepada semua anak Tuhan di sini, yang khususnya Dore yang sudah punya aktivitas luar biasa dalam kerohanian. Mohon maaf ya, kita semua tuh pasti ditampi. Pasti. Untuk apa? Dibersihkan. Kalau Bapak Ibu mendengar banyak hamba Tuhan yang jatuh karena wanita, ya kemarin saya 2-3 hari yang lalu saya lihat di TikTok ada pendeta korupsi uang gereja, uang sumbangan dikorupsi. Ya, lagi banyak penampian. Untuk apa? Dibersihkan. Kalau kita semakin lihat banyak hamba-hamba Tuhan, yang pertama pelayanannya luar biasa, setelah itu tergoda dengan uang, setelah itu layaknya bukan hamba Tuhan tetapi sebagai motivator. Kalau kamu undang saya harus 10 jeti, hotelnya bintang 3, 1 kali show, 1 kali khotbah, saya PK-nya 10 juta ada tarifnya, jebret. Kamu bukan hamba Tuhan, tapi kamu seorang motivator namanya. Motivator bisa menentukan tarif. Tetapi hamba Tuhan mendapatkan berkat sesuai dengan apa yang Tuhan kasih dalam hidupnya. Tidak ada tentukan tarif. Kalau Bapak Ibu lihat-lihat itu semua, bahkan lihat hamba-hamba Tuhan yang jatuh, mohon maaf ya, kita semua tuh ditampi loh. Dimulai dari siapa? Terutama saya yang bawa firman ini. Bu Hesti, Pak Sutrisno, wah ditampi betul kita itu.
Ya, makanya Bapak Ibu saya sampaikan begini ya, mohon maaf sekali. Doakan pendetamu sama gembala sidangmu, mohon dengan hormat. Jadilah Harun dan Hur bagi mereka. Ya, pendeta juga manusia biasa, daging. Matanya tuh juga suka masih lihat yang indah-indah. Lihat warna merah itu masih suka. Tetapi biarkanlah kami para hamba-hamba Tuhan ini, para pembawa firman ini, tetap bisa menjaga kemurniannya hati lewat doa-doa kalian. Ya, kalian harus jadi jemaat juga yang dewasa. Doakan hambamu, doakan gembala sidangmu. Kalian gereja dimanapun doakan mereka. Ada kesalahan jangan diunek-unek ke. Ya, mendengar indikasi dia selingkuh atau mendengar indikasi dia korupsi dan sebagainya, doa, doa, doa. Ya, karena sedang ditampi untuk apa? Membersihkan. Yang pertama kali dibersihkan siapa? Para pembawa firman-Nya, pelayan mejanya, imam-imamnya. Setelah itu kalian itu pasti dibersihkan. Ya, cuma enggak sadarnya kalian itu dibersihkan lewat siapa? Lewat istrimu, lewat suamimu, lewat anakmu. Ya, untuk membersihkan tempat pengirikannya. Kalau kita ngaku kita ikut Yesus, harus mau dibersihkan, enggak mungkin enggak. Ya, Bapak Ibu, saya ini pembawa firman. Banyak saya bawa firman. Tetapi kalau di dalam rumah, ya ampun, saya malah dikhotbahi sama istri saya. Di luar rumah, saya khotbah. Saya ceritakan firman, saya bagi firman. Di dalam rumah, ya ampun, saya diceramahin sama istri. Kok bisa? Yang di belakang layar kadang-kadang bisa menohok daripada di depan layar. Jadi kalian para suami-suami, kalau istrimu masih suka bawel, bersyukur. Kalau kalian didiemin, waduh itu hati-hati. Ya, para istri-istri, kalau suamimu masih tegur kamu, ya, ayo gajimu lebih tinggi, gajiku lebih rendah, ayo tetap balik ke firman tunduk sama suami. Ya, jangan mengeluarkan kata-kata, apa kamu suami tidak berguna? Aduh, bertobat, Bu. Ya, jangan merasa lebih di atas suami. Sekalipun mungkin kita lebih smart, IQ kita lebih tinggi daripada suami. Setidaknya suami itu pilihanmu. Kalau kamu sudah memilih dia, tunduklah. Hormatilah dia. Ajarkan dia untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya, jangan dibuat tambah down. Ya, ini pasti ditampi itu pasti. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang terkadang Tuhan izinkan sikon-sikon seperti orang Yahudi, ndak ada pengharapan. Ya, kok dijajah terus? Tapi Tuhan sudah kasih tahu apa yang harus kau perbuat. Yang pertama di masa-masa sulit yang sekarang ini, berbagi makanan, berbagi pakaian. Ya, Bapak Ibu, kemarin di Bali itu banjir besar. Ya, saya dapat informasi bahwa teman-teman kita yang dari lokal sini banyak bantuannya. Tetapi teman-teman kita pendatang, ya, terutama mohon maaf ya, Jawa Barat, Jawa Timur, yang suku Kedar Nebayot itu, sedikit sekali dapat bantuan. Gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kami pernah dapat informasi salah satunya di Canggu sini. Ya, kalau kita tolong yang sesama Muslim dulu. Yang lainnya jangan. Nah, berita itu nyebar. Nah, sekarang banjir gini dibales. Itu Bapak Ibu. Saya telepon poskonya, saya ditanya, Bapak mau menyalurkan atau minta bantuan? Saya mau menyalurkan. Sampai sekarang poskonya saya nggak di Sherlock. Sampai detik ini. Saya pergi sendiri ke Kampung Jawa yang di Jalan Kartini sama di Pulau Biak, Bapak Ibu. Ya, saya ketemu orang di situ, saya bagi pakaian-pakaian saya. Ya, saya bagi sama istri saya juga bagi apa namanya, mama mertua saya juga bagi sedikit sembako. Pakai motor sendiri. Ya, posisi saya ini juga posisi yang masih sangat butuh. Tapi saya ingat firman Tuhan ini Bapak Ibu. Ya, berbagi makanan, berbagi pakaian. Supaya mereka bisa layak. Nah, selanjutnya yang sebagai kerja, sebagai debt collector atau apapun, tagih yang sesuai.
yang kerja sebagai institusi swasta dan sebagainya, firman Tuhan berkata cuma satu. Cukupkanlah dengan apa yang ada pada gajimu. Jangan tamak, jangan berpikir untuk menjadi kaya, karena Alkitab berkata tinggalkan niatmu. Saat kamu diberkati, kamu pasti tambah kaya. Saat kapasitasmu kuat, pasti Tuhan kasih kamu kekayaan untuk bantu banyak orang. Alkitab mencatat semakin banyak harta, semakin banyak yang menghabiskan. Tetapi kalau kita semakin banyak harta, kita hanya habiskan untuk diri sendiri, sakit kita nanti. Kenapa? Kikir tamak itu semakin banyak. Saya tutup dengan kesaksian begini, Bapak Ibu. Saya punya keponakan, ya keponakan kami tiba-tiba dapat warisan, gitu ya, ratusan juta. Pada saat dia gaji, pada saat dia bekerja dapat gaji, dia bagi loh sama apa neneknya, dia diganti sama onti-ontinya. Tetapi pada saat dapat warisan sekitar 400-500 JT gitu ya. Masih muda sekali, 20-an dapat warisan sudah. Apa jawabannya? Nggak ada duit. Lagi nggak ada duit. Padahal 3 minggu yang lalu baru dapat warisan ngomongnya nggak ada duit. Kok bisa? Ternyata apa yang terjadi? Beli motor 160 JT, motor Ducati. Itulah anak muda zaman now. Anak-anak kita sekarang langsung beli motor 160 JT. Dipakai enggak sampai 1 tahun mau dijual. Coba bayangkan. Hanya untuk apa? Gaya. Sayang nggak? Sayang. Tapi itulah anak muda. Itulah gayanya. Ya sudah kita lepas. Kita cuma kasih pengarahan. Dia lakukan, enggak lakukan terserah. Ya, Bapak Ibu saya selalu katakan gini. Jiwa yang harus kita tolong pertama itu anak-anak kita loh. Keponakan-keponakan kita supaya tidak ikut gaya lifestyle kayak begini. Makin banyak duit, makin kikriknya luar biasa. Pada saat dia belum dapat warisan, dia sangat berbagi. Setelah dapat warisan, dia hanya pikirkan kesenangan pribadi. Ngeri enggak? Ya, Bapak Ibu, mari kita kembali ke firman. Pertarungan yang terberat tetap bukan orang lain, bukan suamimu, bukan istrimu, tapi diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati, maju terus dalam Tuhan, apa yang kita perbuat Tuhan sudah kasih tahu, selamat berpraktek dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah hamba sampaikan, meteraikan firman Tuhan ini pada dahi mereka dan tangan mereka Tuhan. Biar mereka melakukan firman Tuhan dan juga menyampaikan kepada anak-anak mereka untuk punya pola hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau tolong kami. Sekalipun ekonomi kami sulit, sekalipun kami seperti stagnan, sekalipun kami seolah berjalan di tempat, tetapi kami tetap tahu selama Engkau bersama kami, Engkau akan membawa kami kelepasan. Engkau yang akan membawa kami maju. Kami akan selalu ikut tiang awan dan tiang api-Mu Tuhan. Kami tidak mau termanipulasi dengan pikiran kami sendiri. Tetapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau rancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu, karena rancangan-Mu adalah damai sejahtera. Tolong teman-teman hamba di Dorea ini Tuhan yang kesulitan secara ekonomi, atau kesulitan menghadapi anak-anak mereka, atau kesulitan menghadapi atasan mereka bahkan yang membutuhkan pekerjaan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka solusi Tuhan, karena nama-Mu adalah penasehat yang ajaib. Ajarkan kami untuk dekat dengan Engkau Tuhan, karena ajarkan kami memahami bahwa semua yang kami alami, Engkau sedang bersihkan kami, Engkau sedang tampi kami untuk membersihkan pengirikan-Mu dan menjadi emas di mata-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.